Salam olahraga. Jaya. Oke, welcome back to Pemuda 10 Podcast ya. Kita pada sesi kali ini telah hadir sosok yang luar biasa, Rahma. Wih. Ini Kak pasti banyak ya dari viewers di sini di YouTube ini ingin mengenal lebih dekat sosok Kak Rahma itu. Kalau boleh tahu backgroundnya bagaimana Kak? Asal dari mana kayak gitu? Oh, perkenalan dulu ya? Iya. Nama saya Rahmawati Rumes. Saya mahasiswa dari kerjasama antara Pemda Kaimana sama Universitas Negeri Jakarta. Jadi dari Pemda Kaimana itu kerjasama sama UNJ. Terus kami ada sekitar 40 satuan mahasiswa yang dikasih beasiswa dari pemerintah kami untuk sekolah di UNJ sini, khususnya di Fakultas Olahraga ya. Oh berarti ada beasiswa ya? Ya. Dari pemerintah Kaimana? Kaimana itu di provinsi apa Kak? Provinsi Papua Barat. Oh provinsi Papua Barat. Wah. Jadi kalau yang mau main-main ke Papua Barat jangan lupa ke Kaimana. Berarti lumayan panjang kayak berarti perjalanan dari sana sampai Jakarta itu jauh banget ya? Lumayan sih, kalau misalnya pakai pesawat sih bisa sehari, tapi kalau misalnya pakai kapal seminggu. Seminggu? Iya. Itu udah lumayan tuh. Rasain tuh. Campur aduk rasa di laut itu lumayan, dalam seminggu itu lumayan. Tapi kalau misalnya berangkatnya bareng-bareng itu nggak kerasa yang kayak bosan gitu nggak. Tapi kalau yang sendiri-sendiri ya lumayan lah. Wah luar biasa ya. Oh iya BTW kayak sebelum kita tentang UNJ-nya nih. Nah waktu itu sebelum bisa ke UNJ itu apakah emang ada keinginan untuk kuliah di luar gitu? Ada sih, kan waktu SMA itu kan ada kayak tes untuk apa namanya SBMPTN, SNMPTN gitu. Kan sempat juga ikut yang SNMPTN, terus alhamdulillah lulusnya itu di Unipa di Manokwari, jurusan kimia. Tapi dari orang tua juga kayak nggak ngizinin untuk ke Unipanya. Jadi disaranin ikut beasiswa ini dan alhamdulillah ngikut beasiswa ini namanya ada di dalam beasiswa itu, jadi langsung berangkat ke sini deh. Wih, apa itu ada seleksi dulu gak sih? Yang mana? Yang beasiswa ini? Ada, kebetulan ada tim dari UNJ yang langsung turun langsung ke Kaimana, jadi ada salah satunya yang masih ingat ya, ada Pak Oman, ada Pak Bajuri, ada Pak Arif dan beberapa dosen yang lain juga ke Kaimana untuk menyeleksi anak-anak. Sekitar berapa ya? Dari 500-an yang keterima itu 41, luar biasa. Wow, perjuangan yang 1/500 ya. Jadi pengerucutan itu luar biasa itu. Dan hasilnya juga lumayan lama sih keluarnya. Hampir 3-4 bulan. Lama juga kan? Iya, emang lama. Dan itu yang diseleksi ada apa aja sih Kak? Ada dari tes tertulis sama tes fisik. Nah tes fisik itu punya banyak cerita yang unik tuh. Mau dari yang dari anak-anak yang emang fisiknya lemah sama yang sampai fisiknya kuat. Ada juga teman-teman kita yang mantan atlet, terus yang teman-teman yang dulunya tes anggota, nah ikut juga tuh. Dan salah satunya mungkin bisa dilihat si Alski. Terus Kak Septinus Oyato, itu kan mantan atlet luar biasa ya. Bukan mantan sih, masih jadi atlet juga. Berarti apa kompetitifnya ada juga kayak seleksi kayak gitu ya? Iya, ada. Itu 500-an tuh luar biasa ya, jadi 41 itu ya? Dari 500 jadi 41. Oh, berarti tesnya seperti pada umum masuk universitas ya, nggak tahu ya? Sama sih, sama tes yang biasanya. Nah, pertanyaan nih Kak. Kan bisa dibilang ngerantau nih Kak, apalagi maksudnya dari Kaimana ke Jakarta kan emang bener-bener jauh. Nah, kira-kira mengapa sih sampai segitunya gitu? Untuk mau kuliah di sini, di Jakarta? Alasan kenapa mau kuliah di Jakarta ya? Karena mungkin kalau di perlombaan ya, kayak olahraga kan DKI kayak megang juara umum terus ya. Jadi penasaran tuh. Dari
kenapa rahasianya DKI kenapa sampai megang juara kayak juara umum, juara ini, pokoknya semua juara diborong sama DKI. Nah, mungkin dari pemerintah kami punya misi kali ya. Biar ke 41 mahasiswa ini bagaimana caranya bisa mencuri, bukan dalam konten yang ini ya negatif ya, tapi mencuri ilmu, bagaimana nih ilmu yang diterapkan di sana sehingga DKI itu bisa namanya tuh di atas provinsi-provinsi yang lain. Jadi kita kayak tim khusus dikirim ke sini untuk mencuri ilmu sebanyak-banyaknya, biar dibawa pulang ke sana diterapkanlah di Papua Barat, khususnya di Kaimana sih. Berarti jauh-jauh untuk belajar, menggali info kayak gitu ya. Nanti bakal balik lagi untuk membangun daerah di sana kayak. Betul. Nah, di luar itu Kak, pasti kan kalau anak rantau kan pertama jauh dari keluarga, jauh dari teman dan lain-lain. Pasti ibaratnya keluar dari zona nyaman lah Kak kayak gitu. Nah, itu berani itu Kak gitu untuk merantau gitu. Kira-kira ada alasan lain nggak? Kebetulan saya selama kuliah di sini selama 4 tahun nih belum pernah balik lagi ke Kaimana. Jadi tunggu sampai selesai dulu baru mau balik. Alasan kenapa nggak balik-balik terus kuat di perantauan, kalau menurut saya kebetulan mama saya sudah meninggal, almarhum. Dia sempat sebelum meninggal dia sempat berpesan bahwa tempatkanlah pendidikan itu di atas segalanya. Tapi bukan yang didahulukannya pendidikan, tidak, tapi doa ikhtiar itu pasti ada ya. Tapi pendidikan, apalagi untuk seorang perempuan ya, betul, itu pokoknya harus dikejar semampunya kita. Jadi kalau misalnya kita masih mampu untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, monggo. Berarti ada dari motivasi dari almarhum ya? Iya, soalnya almarhum juga kan seorang guru. Jadi mengajarkan ilmu-ilmunya lah. Jadi sampai sekarang dipegang tuh. Berarti selama 4 tahun mau dalam kondisi apapun, berat apapun, tetap ya ada motivasinya tuh tinggi kayak. Iya. Itu yang gak banyak orang sih. Jadi misalnya ada anak rantau kemana gitu, kadang-kadang homesick itu kayak misalnya dia udah kangen rumah nih gitu. Apalagi kalau yang 4 tahun gitu, kayak itu pasti perasaannya berat kayak. Campur aduk, apalagi pada saat hari-hari besar ya, kayak Lebaran, kayak pergantian tahun. Itu kan momen-momen keluarga kumpul semua kan, dari Fak-Fak, dari Manokwari, dari ini kumpul semua di Kaimana tuh. Jadi untuk mengobati rasa rindu itu hanya lewat, ya alhamdulillah sekarang ya udah teknologi udah canggih, dia bisa video callan, ngelihat semuanya. Tapi untuk tatap muka secara langsung belum. Waduh, berarti dari awal masuk sini belum? Belum. Sampai-sampai nih ada cerita lucu orang tua saya, bapak saya kan masih ini ya, alhamdulillah. Dia sampai nggak ngenalin saya lagi. Masa sih Kak? Iya. Karena waktu saya dari ini kan beda ya, tampilannya sama tampilannya sekarang. Pada saat video call, ini siapa nih? Ya Allah Pak, ini anaknya Pak. Berarti ya karena kaget juga, udah lama nggak pulang ya? Iya. Kemarin sih ada cerita sedih sih. Adik saya yang paling kecil, kan waktu saya berangkat ke sini dia masih SD kelas 1 apa. Sekarang udah SD kelas 5. Jadi dia kayak ngambek gitu. Kakak belum balik-balik. Katanya bilangnya udah mau balik gini. Tapi sampai sekarang belum balik-balik. Jadi dia ngambek. Kalau setiap saya telepon pasti nggak mau ngomong sama saya. Kayaknya kakak ini kalau bahasa sana ya, kakak ini tukang tipu ya. Bilang balik tapi nggak balik-balik. Dan itu 4 tahun lebih loh Kak, udah hampir 5 tahun kan berarti? Iya. Berarti udah lumayan tuh. Jelas sih emang gak ngenal muka ya, itu emang lama banget ya. Iya sih. Itu wah gokil sih, mentalitasnya tuh terjaga terus dari awal nyampe sekarang gitu. Kalau apalagi ngerantau kan butuh kemandirian yang lebih ya kayak. Luar biasa itu. Nah waktu ngewakilin itu Pak, yang Indonesia itu event apa tuh Pak? Event AOFC sih, se-Asia. Di mana tuh Kak? Di Singapura. Singapura keren. Itu di mana? Di kampus atau di mana? Di
apa namanya stadionnya sih. Oh, stadion floorball di sana. Oh, wih, keren. Jadi ada dari teman-teman dari India, dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. 2018. Berarti udah 2 tahun kuliah udah bisa nasional. Alhamdulillah tuh. Berarti kan nih kan misalnya kayak belum tentu loh Kak orang yang misalnya di SMA di sini nih ikut floorball masuk UNJ langsung timnas Kak. Bahkan dari ngewakilin UNJ kan masih susah tuh. Nah, gimana Kakak bisa cara ngejar target itu bisa langsung ke nasional dalam waktu 2 tahun nggak? Mungkin saya termotivasi karena kata-kata dari coach saya ya, bisa karena terbiasa. Iya. Berarti jam terbangnya berarti banyak latihan itu ya? Alhamdulillah. Jadi nggak hanya pada saat latihan di KOP, jadi kita latihan mandiri juga di rumah. Oh, berarti latihan tambahan sendiri Kak? Iya. Ada juga kayak satu line kita latihan di luar dari jam itu. Berarti kerja kerasnya ya? Iya. Kalau mau sesuatu yang kan nggak ada sesuatu yang instan ya. Jadi kita harus kerja keras dulu baru bisa ngejar target yang kita tuju. Nah, terus kenapa milihnya floorball Kak? Kan sedangkan ada cabur-cabur, mungkin cabur-cabur besar misalnya kayak bola, basket dan lain-lain. Kenapa floorball gitu? Mungkin karena mengelihat peluang juga ya. Kalau basket kan nggak mungkin. Tingginya ya nggak usah dibilang udah tahu kali ya. Terus kalau kayak bola, sepak bola, terus futsal kan udah banyak ya. Terus persaingan juga paling ya dari 100 peluangnya mungkin cuma 1% ya. Tapi kalau di olahraga baru itu kayak apalagi kita punya kemampuan lebih ya. Itu masih memungkinkan untuk kita jadi atlet nasional gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Syukur-syukur ya jadi atlet. Jangan pernah takut untuk merantau, apalagi merantaunya itu untuk pendidikan. Nah sekarang kan pendidikan lagi, apalagi untuk cewek ya, cewek itu bukan hanya di dapur aja, jadi kalian itu bisa bukan sama kedudukannya sih, tapi bisalah bersaing dengan para pria-pria ini, pria-pria hebat ini. Kita juga memiliki kedudukan yang tinggi lah. Kalau misalnya kita berbackground pendidikan tinggi, kita bisa juga bersaing lah. Apalagi di era globalisasi ini yang semakin maju teknologinya. Jadi kalau misalnya kita berdiam diri di rumah terus, itu nggak dapat apa-apa sih. Mending keluar dari zona nyaman, kayak sama kayak tadi yang Vidi bilang di pertama, keluar dari zona nyaman itu ternyata asik loh, ketagihan malah. Luar biasa sekali ya pesannya. Jadi ingat, keep fighting terus, jangan merasa lelah, jangan merasa terbebani untuk belajar, dan belajar sejauh mungkin ya, dan maksudnya dalam segi manfaat kenapa tidak gitu, dan demi mengembangkan diri sendiri kenapa tidak Kak ya. Wah luar biasa sekali itu teman-teman. Thank you banget Kak udah hadir di podcast FIK UNJ ini. Semoga sukses selalu Kak dan dimudahkan segala aktivitasnya. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nyimak. So see you next episode. Bye bye. Salam olahraga.